untuk statistik deskriptif. Tapi sebelumnya tentunya kita akan belajar bagaimana memasukkan data ke dalam SPSS sebelum kita mulai menganalisis data tersebut. Nah, tapi sebelum kita menuju ke SPSS, saya akan menjelaskan sedikit tentang statistik deskriptif itu apa ya, kegunaannya untuk apa. Ya, nah ini mungkin yang harus kalian ketahui karena saya pikir ini penting untuk mahasiswa D3 ini nanti mengetahui statistik deskriptif. Ya. Oke, kita langsung aja, saya akan buka PowerPoint saya. Populasinya kalian ingin menilai apa namanya itu rata-rata ya, atau mungkin rata-rata jarak tempuh tes jalan 6 menit ya, pada mahasiswa. Mahasiswa itu kan umurnya kan itu kan termasuk sudah dewasa ya, dewasa muda. Mungkin umurnya berkisar antara 18 sampai 23 ya, 23 24 setelah itu. Nah, di Surakarta misalnya kita. Itu kan luas banget, mahasiswa Surakarta kan banyak banget. Ya. Tapi kemudian dari populasi ini mungkin yang bisa terjangkau mungkin ya lingkungan kampus kalian lah. Ya. Populasinya yaitu mungkin mahasiswa Poltekkes Surakarta. Poltekkes Surakarta pun juga masih terlalu besar. Ya. Ya. Sehingga mungkin kalian hanya mengambil yang jurusan fisioterapi. Nah, jurusan fisioterapi pun kalau mau dibikin semuanya juga masih besar. Ya, sehingga kalian mengambil sampel. Ya, jadi mulai dari mahasiswa jurusan fisioterapi itu kalian ambil sampelnya. Gitu. Ya, mungkin diambil 30 orang atau 50 orang. Nah, pada waktu mengambil sampel ini 50 orang ini, mestinya 50 orang itu bisa mewakili ya, populasi dari mahasiswa Poltekkes Surakarta tadi. Jadi kemudian nanti akan mendeskripsikan di situ, memberikan deskripsi, menjelaskan. Nah, pada waktu kita mengambil data, misalnya tadi tes jalan 6 menit tadi, ya, maka data awal itu hanya berupa angka-angka ini aja. Ya, kalian lihat di tabel A ini, yang disebut dengan raw data, ini data kasar. Mungkin di sini hanya ada angka-angka saja. Misalnya kita punya 48 tadi. Ini ada 9, 13, 15, 16, 17. Mungkin ini jaraknya, taruhlah gitu ya. 9, 13, jaraknya jam 9 meter. Ada 9, apa ini? 9 meter, 13, bla 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 bla. Beda-beda. Ini nggak memberikan makna apa-apa. Ini masih sulit. Kalau masih data kasar ini belum bisa menjelaskan apa-apa. Ya. Ini kebetulan ini data jarak tes jalan 6 menit. Ya. Ini kebetulan ini adalah hasil penelitian terhadap fisioterapi, jadi kuesioner berikan fisioterapi bagaimana perilaku mereka pada pasien lansia. Ya, ini skor 20 itu skor tertinggi, ya, 0 terendah. Nah, kalau datanya cuma 48 ini kita mungkin masih bisa melihat ya, kita telusuri satu-satu gini. Nah, berapa orang yang tertingginya ya? Ini 1. Nah, 2 orang. Nah, kan masih bisa. Kalian bayangin kalau datanya ini sampai ratusan, kan sulit. Ya, sehingga perlu diolah. Ya. Pengolahan yang pertama yaitu yang disebut dengan frekuensi distribusi. Nah, setelah diolah menjadi frekuensi, maka lebih mudah untuk menjelaskannya. Ya. Jadi ini tadi skor-skornya tadi, ini frekuensinya. Ya.
Jadi, misalnya di sini. Kalau sudah lihat sini, ini sudah bisa dilihat nih. Skor yang paling sering muncul berapa? 9. 9. 15. Berapa kali dia muncul? 9. Ya, atau ada 9 fisioterapis yang skornya 15. Terus bisa kelihatan juga di sini skor terendah berapa? 9. Skor tertinggi 20. Ya, ini 20. Ada berapa orang yang skornya 22 orang? Ada berapa orang yang skornya 91? Terus rata-rata mereka ngumpul di mana skornya itu? Yaitu antara 14, 15, 16. 14 itu 5 orang, 15 9 orang, 16 7 orang. Oke, sampai di sini paham? Jadi kalau datanya itu masih kasar seperti ini, masih raw data, kita belum bisa ngomong-ngomong. Belum bisa mendeskripsikan, belum bisa menjelaskan tentang gambaran dari populasi atau sampel. Tapi begitu sudah kita olah, ya, jadi analisis deskriptif itu mengolah, mengumpulkan, mengolah, nanti menganalisa. Itu deskriptif. Nah, ini kita olah dalam bentuk frekuensi. Ya tadi. Berapa jumlah skor sampelnya? Ada 48. Jadi total ada 48 sampel. Oke, cara kedua yaitu kita lihat dengan persennya sebelahnya. Persen. Skor 15 itu berapa persen yang dapat skor 15? 18,8%. Oke. Terus bisa juga kita lihat berdasarkan persen kumulatifnya. Persen kumulatif itu misalnya berapakah yang dapat skor 15 ke bawah? Paham ya? Berapakah yang dapat skor 15 ke bawah? Jadi 15 ke bawah itu berapa persen? Kita lihat di sini, 56,3%. Artinya lebih dari separuh mereka mendapatkan skor 15. Ya, 56% itu lebih dari separuh. Separuhnya berapa? 50%. Oke? Oke. Nah, kemudian frekuensi tadi ya itu menjadi lucu atau masih kurang bisa untuk mendeskripsikan jikalau frekuensinya itu hanya 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya. Jadi kalian lihat datanya ini. Ini data penelitian tentang gerakan ROM untuk abduksi. Ya, pasien yang diambil ada 30 pasien. Ada yang 60, ABD-nya cuma 60, ada yang 68. Yang sama paling banter cuma 2 orang. 77, 77. Ya. 9, nah, satu-satu semuanya. Ya. Ini enggak susah untuk menjelaskan tentang gambaran dari populasi ini kalau frekuensinya hanya satu satu. Paham? Paham maksudnya saya? Kamu paham enggak, Sel? Masih bingung. Oke. Hmm, kembali sini tadi ya. Ini kan skor mentah, ya kan? Data mentah. Nah, ini kalau diolah, ya, kita hitung frekuensinya. Frekuensi tahu nggak frekuensi? Frekuensi denyut nadi. Itu artinya kan berapa kali, ya, berapa kali jumlahnya per menit, ya. Ya. Kalau ini frekuensi kemunculan, berapa orang yang skornya 15 itu 9 orang. Nah, kalau kita lihat frekuensinya ini kan ada macam-macam. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Jadi nilai
nilainya itu muncul atau gimana ya? Ini nggaknya nilai ujian tengah semester kemarin. Ujian tengah semester kemarin jumlah mahasiswa 48. Ada dapat nilai 9, nilainya maksimal 20. Ya. Ada yang dapat 9, ada yang dapat 13, ada yang dapat 16, bla 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 terus nih. Oke, nilai. Terus berapa mahasiswa yang dapat nilai 15? 9 orang mahasiswa dapat nilai 15. Berapa orang mahasiswa yang nilainya tertinggi 20? 2 orang mahasiswa. Pak. Bisa mulai bisa untuk ya. Ini kan 60 bla 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 gini. Kita bikin kelas aja per sepuluhan ya. 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80, 8. Dibikin kelas 10 10 10. Nah, terus dari situ baru bisa kita masukin berapakah yang nilainya nilai pertama berapa tadi? 60 masukin 1. 60 68 berarti kan ring antara 60 sampai 69. Berarti berapa? 2 orang. Oke. 70 sampai 79. Kalian bisa lihat 70 79. Berarti kan 1 2 3. Berarti 3 orang. Ya. Terus 80 sampai 89. 1 2 3 4 5. Ya, 5 orang. Dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini baru bisa kita memberikan gambaran. Ya, skor paling banyak ya pada kelas berapa? Pada interval berapa? Yaitu antara interval 90 sampai 99. Berapa mahasiswakah yang dapat skor antara 90 sampai 99? 10 orang. Paham? Ya. Ini lebih bisa menggambarkan daripada kalau hanya 1 2 1 2 1 2 itu susah menggambarkan. Oke.
Nah, berikutnya lagi ini punya kelemahan. Kelemahannya nilai skor aslinya hilang. Ya, skor aslinya hilang. Ya, udah hadir semua nih, saya. Udah, oke. Good. Ya, kalau seperti ini pakai kelas ada kelemahannya, yaitu kelemahannya apa? Skor aslinya menjadi hilang. Kita jadi nggak tahu ini yang di sini dua orang itu skornya berapa. Kalau hanya lihat dari tabelnya nggak bisa. Nah, berikutnya ada cara lagi yaitu dengan membuat grafik. Ya, grafik ini disebut dengan stem and leaf plot. Stem, sorry, kok stem. Stem and leaf plot. Ya, stem itu batang, leaf itu daun. Ya. Jadi dari data mentah ini tadi, ya bisa dibikin kelas ini. Ya, kalau kelas ini atau interval ini, itu kelemahannya data aslinya kurang. Kalau ini data aslinya masih, ya, datanya masih. Coba kalian lihat. Di sini yang pertama yaitu 60 sama 68. Ini ada 6068. Benar nggak? Kalian lihat datanya ini. Ya, aku tak lihat datanya ini. Kalian cocokin di situ. Yang kedua yaitu 72, 77, 77. Betul. Nah, yang ketiga dari sini ini 80, 82, 84, 85, 86. Ya. Saya bisa baca berapa data di sini karena di sini ada tertera 80, 82, 84, 85, 86. Terus berikutnya lagi yang terbanyak yaitu di rank 9, ya. 90 sampai 99. Ya, ini tadi. Berapa orang? 10 orang. Ini lihat nih. Dari 90, 91, 92, 93, 94, 94, 95, 95, 96, 98. Dan ini bisa membentuk grafik kalau kalian bisa bayangin, ya. Ini naik 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 ke atas, kemudian turun 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 turun. Turun. Oke. Nah, ini sama tadi. Ya, ini grafiknya naik turun. Terus kita bisa membentuk grafik lain yaitu histogram. Jadi gambarnya hampir seperti ini. Ini juga mewakili frekuensi. Ini masih frekuensi. Jadi masing-masing ujung ini mewakili frekuensi. Atau kita bikin frekuensi poligon. Ini juga sama, masih frekuensi semuanya. Frekuensi tertingginya ini. Nah, kemudian ada yang namanya bentuk distribusi. Dari data-data tadi bisa bentuk distribusi. Kalau distribusi normal itu bentuknya seperti bel. Ini gambar B. Ini bentuk distribusi yang simetris antara kanan dan kiri. Kemudian kalau ini kotak ini kan sebenarnya juga simetris kanan dan kiri. Tapi ini karena semua datanya sama, maka gambarnya lurus. Ya, seperti kotak. Kemudian berikutnya ini kalau datanya tidak normal. Ya, ini datanya tidak normal, ini ekornya ke arah positif. Ya, ekornya ke arah positif. Ya. Jadi kalau kalian lihat gambarnya ini, ya mencong, tidak simetris kanan dan kiri. Ini contohnya misalnya saya memberikan soal UTS kemarin terlalu sulit, maka semua mahasiswa dapat skor rendah di sini. Ya, ngumpulnya di sini nih. Tapi kebalikannya kalau soalnya terlalu mudah, hampir semua mahasiswa dapat skor bagus-bagus di sini. Oke, nah berikutnya nanti kita juga akan mengolah apa yang disebut dengan central tendency. Central tendency itu tendensi cenderung ngumpul di mana nilainya itu. Nah, kecenderungan ngumpul itulah yang mau kita lihat, yaitu yang kita sebut dengan modus atau mode, median, dan min. Min itu rata-rata, median itu titik tengah, mode itu angka yang sering muncul.
Nah, jadi dalam sentral tendensi ini mereka kecenderungannya itu berpusat di mana? Kecenderungan pemusatan. Mereka musat di mana? Mereka ngumpul di mana? Ya, jadi dalam sentral tendensi ada 3 yang pengukuran, yaitu rata-rata, median, dan mode atau modus. Mode itu yang sering muncul. Makanya kalau kita lihat data yang pertama, skor berapakah yang sering muncul? Yaitu skor 15. Berapa kali dia muncul? 9. Terus kemudian median itu titik tengah. Ya. Kalau kita kembalikan, kalau misal contoh nih, ada skor ada 4, 5, 6, 7, 8. Ini skornya kan ganjil. Berarti titik tengahnya di 6. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau ada 5 skor, ya 1, 2, 3, 4, 5, ya, maka titik tengahnya di yang di sini. Tapi kalau ada 6, ya, titik tengahnya berarti ini, 2 ini ditambahkan dibagi 2. Ya, jadi misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka 6 dan 7 ditambahkan dibagi 2. 6,5, berarti di tengah-tengahnya. Oke, sentral tendensi. Ini itu dulu kali ya. Nah, kalau grafiknya itu normal, seperti ini, ya grafiknya normal, maka antara titik tengah, median, titik tengah itu median, sering muncul mode, dan rata-rata itu pada satu titik yang sama. Ya. Tapi kalau grafiknya itu mencong, maka akan berbeda. Yang paling ini adalah min di sini, median tetap di sini, dan mode yang paling di puncak. Karena mode itu yang angka yang paling sering muncul. Oke, variabilitas. Kalau deh, ini agak sulit lagi nih. Oke, nah ini dulu frekuensi sama sentral tendensi. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Adnan? Pak Nur izin bertanya. Ya, oke, silakan, Chris. Masih belum paham yang stem and leaf plot, Pak. Oke, ya, itu memang agak. Ini gampang tuh. Tapi nanti apa namanya itu nanti di statistik ada kok. Oke, sebentar. Jadi stem and leaf plot itu sebetulnya cara untuk membuat grafik gitu ya. Itu sebenarnya perpaduan antara tabel dan grafik. Tabel dan grafik. Ya, Chris. Jadi bermula dari sini, Chris. Dari sini dulu. Dari raw data ini. Kan? Raw data ini, itu kalau frekuensinya itu cuma 1, ada yang 2, ada yang 1, 2. Itu kan susah untuk menjelaskan, Chris. Nah, makanya dibentuklah interval. Ya, interval. Nah, dengan interval kita bisa menjelaskan nih, sudah bervariasi kan, frekuensinya sudah bervariasi. Ya kan, Chris? Tapi kalau di
yang model ini, maka kita nggak tahu nilai dasarnya itu, nilai aslinya berapa, kita hilang. Ya, kalau hanya menggunakan tabel, nilai aslinya hilang. Tapi kalau menggunakan istilahnya ini grafik sebetulnya, ya, menggunakan teknik yang disebut dengan stem and leaf plot ini, maka ini kan masih grafik. Kita tahu frekuensinya, ya kan? Kita tahu frekuensinya, ya. Tetapi kita masih bisa tahu nilai aslinya, ya. Jadi memang ini cara pembuatannya ini kalau manual ya, kalau dibuat manual, ini angka yang pertama ini diletakkan di dalam batangnya. Angka yang di sebelah kanan ya itu diletakkan di daunnya. Chris, kamu bisa bayangin daun nggak, Chris? Bisa, Pak. Daun itu kan tengahnya itu kan ada batangnya itu ya kan, Chris? Iya. Nah, terus kemudian dia kan itu sebelah kanan dan kiri kan lembaran daunnya gitu kan, Chris? Iya, Pak. Nah, yang di lembaran itunya itu buat nulis yang huruf yang di sebelah, huruf apa namanya, angka yang di sebelah kanannya, ya kan, sebelah kanannya. Nah, jadi kalau misalnya ini manual kita bikin ya, ini kan pertama kita masukin data yang di sini ya, Chris, data yang di sini kita masukin. Maka kita masukin angka 6 dulu. 6 ada berapa itu? Ada 6, nolnya di sini, 60. Berikutnya 68, 68. Ya. Oke. Berikutnya lagi habis 68 70, 2. Kita tulis ini 7, 2-nya ditaruh di leaf-nya. Berapa berikutnya? 77. 7, 7. Berapa lagi berikutnya? 77 lagi. 7, 7. Sehingga kita tahu berapa frekuensi yang di stem 7, 3. Dari mana kita tahu 3? Lah ini tadi 1, 2, 3. 72, 77, 77. Kemudian berikutnya lagi di 80, ya 80 ke atas, ya ada 80, 80, ada 82, ada 84, ada 85, ada 86, betul kan, Chris? Sampai Iya, 86 ada, ya kan? Terus iya. berikutnya baru 90. Ada berapa yang di 8? Kita hitung aja, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 frekuensinya. Ya enggak? Iya. Nah, jadi sama seperti ini tadi. Nah, oke. Jadi kita bisa melihat frekuensinya, kita juga bisa melihat grafiknya sebetulnya ini ya. Ya. Ini grafiknya hampir normal nih, Chris. Lihat nih. Ini naik ke atas, naik atas, naik atas, naik atas, turun, 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 turun. Ya. Ya. Nah, ini Iya. hampir sama. Ini coba lihat, kamu bayangin yang ini liftnya ini, kalau kamu bayangin gini ya. Seret. Nah, ini kalau ini posisinya ini saya balik gini, dirikan gini, kan sampai dengan yang histogram tadi, Chris. Nah, ini, ya kan? Bersama dengan ini, histogram ini. Oke, Chris? Baik, Pak Nur, sudah paham, Pak. Nah, oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Oke. Saya izin bertanya. Oh ya, silakan, Ratu. Kalau yang tadi yang untuk cara ngitung persen sama kumulatif persennya itu gimana ya, Pak? Wes, rasa bingung, nanti tanya Mbah SPSS. Oh, Nanti iya, tinggal Pak. klik-klik, Makasih, udah Pak. jadi. Ya. Nah. Kalau ngitung nanti agak susah, kalau Ratu. Ya. Itu harus pakai kalkulator ngitungnya. Ya. Pusing nanti saja pusing. Ya. Tapi zaman dulu itu kalau kita belajar statistik itu harus ngitung. Yang ngitung pakai kalkulator hitung. Saya belum pernah belajar itu. Enggak mau saya sulit-sulit.
Yang penting kan pemahamannya tahu gunanya untuk apa gitu ya. Karena itu nanti pada waktu kita operasionalkan itu. Tapi kalau mau jadi statistician ya, aku harus tahu rumusnya harus tahu ya. Kalau mau jadi ahli statistik ya. Nah, pernah tahu nggak kalian yang namanya kalkulator hitung? Kalkulator untuk statistik ya. Punya kakaknya atau bukan punyanya orang tuamu pernah lihat? Ada yang pernah lihat kalkulator statistik? Ratu? Nggak pernah, Pak. Enggak pernah tak tunjuk ini. Nah, tempat lagi. Kelihatan? Kelihatan belum Ratu? Sudah, Pak. Udah. Nah, ini yang namanya kalkulator statistik. Ada cos, sinus, tangen. Pernah dengar nggak itu Ratu? Istilah-istilah itu? Pernah, Pak. Pernah. Punya, Masih bisa Pak, nggak kalau ngitung itu, pakai Pak. cos, sinus, tangen itu? Kalau kalkulator itu punya, Pak. Punya kamu? Ah, Ya, tapi di rumah. lagi di rumah. Oh ya. Buat apa dulu? Buat ngitung fisika, Pak. Membantu fisika. Oh, ya. Masih bisa fisika kamu? Nggak bisa, Pak. Ya, ya ini bisa untuk hitung kalkulator statistik nih. Ya, ada akar, ada kuadrat, ada ya tadi sinus, cos, tangen dan sebagainya. Ya. Oke, sekali lagi, kan? Yang tanya, Adnan, paham? Eh, belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada pertanyaan. Ya. Oke, oke. Kalau gitu kita langsung aja ke SPSS. Semua ada dibuka belum SPSS-nya? Coba dibuka dulu SPSS-nya, dibuka dulu kode. Ya, nanti dari belangko, misalnya ini adalah belangko kerjanya, ya belangko kerjanya yang kemarin untuk kalian bikin apa namanya itu, bikin kemarin kan lewatnya Google Form ya. Kalau misalnya tidak lewat Google Form itu kan harus diisi kan, harus diisi, ditulisin ya namanya, umurnya, alamatnya, jenis kelaminnya, tingginya, bla 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 dan seterusnya. Apa data apa yang diukur misalnya data tentang tes jalan 6 menit ya, berapa jaraknya, berapa denyut nadi awalnya, berapa denyut nadi aktivitasnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, pertama maka kita akan bikin variabel tentang identitas subjek. Ya, maka kita ketik di name ini ya ID aja, singkat aja. Ya, ID, ID ya. Terus kemudian kita geser ke samping. Tipe. Ya, nah, di tipe ini muncul otomatisnya adalah numerik. Ya, karena rata-rata memang data yang untuk analisis itu adalah numerik. Ya. Cuman dalam hal ini karena ini ID, kita ganti tidak numerik. Ya, karena nanti kan kita akan masukkan datanya pakai kode. Misalnya D3A01 misalnya gitu kan. Urutannya 01, 02, 03. Nah, maka ini kita ganti. Kita klik yang di titik-titik ini, ya titik 3 ini kita klik. Ya. Terus muncul seperti ini.
kita klik yang string. Ya, pilih yang string. String kita pilih. Klik. Ya, string sudah, kemudian kita oke. Oke. Ya, sudah. Nah, terus kita geser ke samping. Lebarnya itu 8 karakter, cukup lah ya. Kita bikin nggak perlu lebar-lebar. Tapi kalian boleh nambahin sih, kalau mau pakai nama berarti 8 karakter kurang. Ya. Kalau hanya Nur Basuki aja kurang dari 10. Ya. Nah, kalau misalnya namanya Christian Winnie Maulani apa gitu kan panjang banget ya. Ya, itu namanya panjang banget. Melinda Rifani Ayuning Tias. Ya, ini kan panjang. Berarti lebih dari 8 karakter. Apalagi ini. Rani Dwi Prihastining Tias Tinomo Putri Ananda. Wah, ini panjang lagi. Ya, jadi mungkin lebih dari 8 karakter. Ya, ini kita bikin 8 aja. Karena tadi itu ID, maka nggak ada desimalnya. Kemudian labelnya kita ketik di sini identitas. Identitas. Nah, value-nya nggak ada value-nya, missing-nya nggak ada, kolomnya dari 8 juga. Ini lewatin aja. Nah, sekarang yang penting pengukurannya. Skala pengukurannya apa kira-kira? Kalau itu identitas. Kalian udah tak jelasin tentang skala pengukuran belum? Yang interval gitu-gitu, Pak. Belum, Pak. Oh, belum? Oh, belum ya? Oke, berarti belum ini ya. Oke. Aku jelasin dulu sebentar. Skala pengukuran. Oke, jadi ya jelasannya. Oke, pakai ini aja daripada bingung nanti ya. Bentar. Kalian stop dulu sebentar ya. Oke. Ya, berarti stop screen dulu. Ini itu misalnya panas, kita merebus air suhunya 20 derajat. Ya. Terus dibandingin sama yang 40 derajat. Itu kita bisa bilang bahwa 40 derajat itu 20 kalinya suhu yang 20 derajat. Karena jaraknya itu untuk interval sudah sama. Nah, nah kan ini numbers have equal interval. Jadi jaraknya sama. Maka boleh dibilang suhu 40 derajat Celcius adalah 2 kali lipatnya suhu 20 derajat Celcius. Boleh. Ya. Tetapi tidak punya angka 0 yang sesungguhnya. Jadi kalau suhu 0 derajat itu artinya bukan tidak ada suhu sama sekali. Nah, kemudian yang paling tinggi itu adalah rasio. Rasio itu dia punya 0, ya, seperti di ordinal, tapi nggak punya negatif dia. Tapi jaraknya itu pasti juga. Jarak antara 1, 2, 3 itu pasti. Jarak antara 3 dan 4, 4 dan 5 itu pasti. Contohnya ini adalah distance, jarak. Ya. Atau panjang. Jadi misalnya seseorang yang tingginya itu 160 cm, maka dia adalah 2 kali lipatnya anak yang tingginya 80 cm. Itu pasti. Ya. Kalian bisa melompat hanya 1 meter, ya. Kemudian ada orang Inggris bisa melompat 2 meter, maka lompatan kalian ada 2 kali lipatnya, keliru. Lompatannya orang Inggris tadi adalah 2 kali lipatnya lompatan kalian. Karena bisa 2 meter, kalian cuma 1 meter. Ya. Berat juga gitu. Ya. Ada yang orang beratnya 80 kg.
Ya. Teman kalian beratnya 40 kg. 80 kg, 80 kg adalah 2 kali 40 kg. Itu pasti ya. Itulah rasio. Jadi rasio ini adalah satuan ya, pengukuran yang bisa digunakan untuk semua statistik. Ya. Nah, cuman mungkin kita nggak usah bingung-bingung untuk ini yang harus kita ketahui. Jadi antara rasio sama interval itu hampir mirip lah. Kan nggak usah bingung-bingung banget. Tapi yang harus tahu itu adalah antara nominal, ordinal, interval. Atau nanti mungkin yang lebih penting lagi itu adalah numerik sama kategorik. Ini agak beda lagi. Numerik sama kategorik. Ya. Jadi rasio sama interval itu masuknya numerik. Numerik itu angka. Ya, ini angka. Ya. Kalau ordinal nominal ini sebenarnya lebih banyak ke dikategorikan. Ya, dikategorikan sebagai laki-laki, dikategorikan sebagai perempuan, dikategorikan sebagai pangkat letnan, dikategorikan sebagai pangkat jenderal, ya lebih tinggi lagi kan. Ya, jenderal lebih tinggi daripada letnan. Ya. Dikategorikan kekuatannya nilai 5, nilai 4, nilai 3, nilai 2, nilai 1, nilai 0. Bingung nih. Grace, bingung nggak Grace? Tidak, Pak. Alhamdulillah. Ya, berarti Atan ya bingung nih sih. Ada. Oke ya. Yang lain ada yang masih bingung? Erlisa, ayo oke. Oke, Pak. Mau Alhamdulillah. Oke ya, kita balik ke yang tadi ya, spesies ya. Iya, Pak. Good. SPSS. Oke. Berarti kalau ID ini skala pengukurannya apa? Nominal, ordinal, atau apa? nominal, Pak. Nominal ya, pasti nominal. Oke. Berikutnya kita bikin berikutnya. Umur. Ya. Berikutnya adalah umur. Kita bikin variabel umur. Bukan umur deh. Jenis kelamin dulu, sorry. Umur. Umur. Umur nanti kan berarti kan angkanya kan 20 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Ya berarti itu apa? Numerik. Oke. Mau pakai desimal nggak? Umurnya 20,3. Angel ya. Kalian nulisnya kan genap kan? Ya nggak usah pakai desimal aja. Kalau nggak pakai desimal nih kita turunin. Tek jadi 0.
Ya, kita ketik di sini labelnya umur. Nilainya nggak ada, missingnya nggak ada. Nah, kemudian di sini skala pengukurannya apa kira-kira? Nominal, ordinal, interval, rasio, umur. Rasio, Pak. Rasio, Christian pinter, rasio. Kalau rasio sama interval itu kita klik yang skill-nya ya. Oke, kita klik yang skill. Nah, oke, berikutnya yaitu jenis kelamin. Nah, pada waktu kita nanti membuat ngetik jenis kelamin, nanti kita tidak kita ketik laki-laki, perempuan begitu. Karena kalau begitu nanti susah untuk dianalisis. Ya, jadi akan kita rubah dia, kita beri kode. Ya, kode 0 sama kode 1. 0 artinya laki-laki, 1 artinya perempuan. Maka ini kita bikin tetap numerik. Ya, jenis kelamin numerik. Ya, karena tidak kita tulis laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki perempuan nanti harus string ya. Ini kita tulis numerik. Ya. Kemudian tidak ada desimal. Ya, kita bikin 0. Ya, karena hanya 0. Nah, kemudian di sini kita tulis jenis kelamin. Nah, kemudian di value kita kasih kode yang tadi saya bilang tadi. Nah, di value ini yang klik yang titik-titik 3 ini kalian klik. Nah, muncul ini. Nah, kemudian kita ketik yang di value, kita ketik angka 0, angka ya, jangan O ya, angka 0. Ya, labelnya adalah laki-laki. Laki-laki. Kemudian add. Ini, add. Klik. Nah, udah masuk kan. Oke. Kita bikin yang kedua, yang di value. Angka 1. Ya. Labelnya apa? Perempuan. Perempuan. Oke, kita add lagi. Klik. Nah, perempuan. Terus saya kasih contoh kalau salah misalnya ya. Kalian mau hapus misalnya nanti. Ini misalnya kita klik, kita bikin angka 3. 3. Misalnya apa itu? Yang 3 laki-laki tidak perempuan namanya apa? Transpuan, Pak. Transpuan. Oke. Transpuan. Ya, kita add. Ya kan? Oke. Terus wah, ternyata ini nggak ada nih, kayaknya nggak boleh kita apa ini. Udah, berarti kita mau hapus. Maka ini kita klik yang transpuan ini. Klik. Ya, kemudian kita remove. Tek, hilang. Oke, nah kita cuma punya 2, yaitu 0 sama 1, laki-laki sama perempuan. Kita klik oke. Oke. Ya, missing tidak ada, kalau tidak ada. Nah, terus ini, skala pengukurannya, apa kira-kira? Nominal, Pak. Nominal. Sinta ya? Iya, Pak. Ya, benar sekali. Nominal. Kita klik sini, nominal. Oke, nah, oke. Kita ketik berikutnya lagi. Variabel berikutnya adalah setelah jenis kelamin apa ini? Tinggi. Tinggi. Skalanya tinggi juga numerik, ya. Mungkin tinggi kita pakai desimal, 2, apa, kemudian labelnya kita ketik tinggi. Tinggi badan. Value-nya nggak ada. Nah, skala pengukurannya apa? Rasio, Pak. Rasio, Pak. Rasio. Betul, kalau rasio kita klik scale. Berikutnya berat badan. Sama numerik.
kita pakai koma ya, mungkin ada beratnya pakai koma-koma. Berat badan, berat badan. Value-nya nggak ada. Skala pengukurannya apa berat badan? Rasio. Rasio juga, pinter. Kita klik scale kalau rasio. Berat badan, IMT, indeks massa tubuh. IMT. Ini juga numerik, pakai koma boleh. Indeks massa tubuh. Ukurannya apa nih kira-kira? Indeks massa tubuh. Rasio. Rasio. Rasio ada yang lainnya? Ini ya sebetulnya menurut saya rasio boleh ya, karena dia juga bisa jaraknya itu sama, ya, jaraknya sama. Terus, ya. Tapi yang betul katanya adalah dia masuk interval. Ya. Maka kita klik sama, rasio sama interval adalah di scale. Kita klik scale. Kemudian berikutnya temperatur suhu tubuh. Klik sama pakai koma. Suhu badan. Harga value-nya. Suhu badan apa? Interval, Pak. Interval. Klik di scale. Nah. Temperatur, kemudian heart rate istirahat. Nah, air rest. Air istirahat. Skalanya? Ukuran? Heart rate. Ya, apa? Rasio, Pak. Rasio ya, rasio. Oke. Kemudian HR activity, HR tas. Skalanya sama ya, ya rasio. Kemudian sit to stand test. Kita singkat aja biar nggak panjang. Sit to stand test. Skalanya
Ya. Situs dan tes skalanya apa? Apa bila? Bila masuk enggak bila? Iya Pak, masuk. Oh ya, apa bila skalanya? Situs dan tes. Rasio bukan ya Pak? Rasio ya, rasio. Oke. Oke, selesai. Ya, sudah selesai. Terus kalau sudah selesai, kita bikin variabelnya, kemudian kita klik ke data view. Ya, ke data view. Klik data view. Nah, sudah muncul kan? ID, cek, dan seterusnya. Maka kita akan mulai memasukkan data. Nah, kita mulai memasukkan data. Misalnya pasien pertama. Ya, ID-nya adalah misalnya D3A01 kodenya. Umurnya berapa? Yang ada di data saya nomor urut 1 ini umurnya 20. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Berarti laki-laki kodenya 0. Kita kasih 0. Tingginya berapa? 162. Terus beratnya berapa? 65. IMT-nya 24,8. Nah, di sini ngetiknya jangan koma ya, ngetiknya harus titik. 24,8. Temperaturnya berapa? 36. AR istirahatnya berapa? 85. AR aktivitasnya berapa? 90. Kemudian situs antesnya berapa? 10 detik. Oke, selesai. Ya, untuk data pertama. Kemudian kita ketik data kedua. D3A02. Umurnya sama, 20 tahun. Jenis kelaminnya laki-laki. Tingginya 176. Beratnya 60. IMT-nya 20,5. 20,5. Suhunya 36. HR istirahatnya 66. HR aktivitasnya 69. Situs stannya 30. Wah, ini nggak tahu ini. Oke, kita ketik aja. Pokoknya apa yang ada di sini kita ketik aja. Oke. Oke. Sebetulnya kalau sistem pengetikannya ini betul, kita bisa copy paste dari Excel ke SPSS saya sebetulnya. Cuman saya takut di sini koma-koma nanti nggak direspon baik, jadi salah gitu ya. Terus kemudian ya. Terus apa lagi ya kemarin? Pak Nur, Ya, izin bertanya, Pak. silakan. Saya Nanda, Pak. Ini Ya, gabung silakan. sama Valinda. Ya. Tadi kan udah ke data view kan. Terus di data view itu muncul tanda tanya semua. Terus saya ketik di 3A01 itu nggak mau. Tanda tanya. Iya.
diketik itu enggak mau, Pak, enggak mau muncul angkanya. Tanda tanya ya, tanda tanya itu berarti, bentar. Coba, kamu di laptopnya siapa? Coba tak lihatnya dulu, maksudnya tanda tanya kayak apa? Laptopnya saya, Pak. Enggak, di situ namanya siapa? Loh, saya kan gabung sama Novalinda, enggak Iya, join, Pak. sabar. Ini saya harus stop share juga, sebentar, oke, aku stop. Oke, kamu tunjukin punyamu, aku tak share dulu namamu, bentar. Apa, Nanda Widi? Nanda apa? Pak, bentar saya belum join. Ini join sama punyanya Novalinda, maksud Nah, ya, saya. berarti yang punyanya Novalinda yang tak anu, bukan? Punya saya yang ya ini saya mau join Oh, dulu ya, gitu. Pak. Oh, gitu. Punya Sebentar ya, Novalinda Pak. enggak apa-apa? Punya Novalinda enggak apa-apa, punya saya yang enggak bisa, Pak. Oh. Saya ini join, Pak. Tunggu sebentar. Lemot. Ya, oke. Aku ambil minum dulu ya, ntar ya. Udah. Udah. Sudah, Pak. Enggak ada. Nanda Widi. Belum Mbak ini. Ganda.
Udah terlihat belum, Pak? Belum, ntar baru mau proses. Ada. Hmm. Coba balik ke variabel view, kamu kamu klik variabel view-nya. Oke, bentar aku lihatnya dulu. Di ID-nya itu yang nomor 1 type-nya itu jangan numerik itu. Ndak diganti. Kamu klik yang tipe itu, klik lah, terus di titik-titiknya diklik. Nah, kemudian string. Belum muncul. Nah, ya, oke. Ya, oke, klik, oke. Oke. Value. Bentar, belum. Balik ke data lagi. Balik ke variabel, sorry. Apa ya? Missing non apa lagi ya? Lagi kayaknya ada bener semua ini. Padahal nih kamu juga bikinnya bareng-bareng baru pertama kali tadi ya? Enggak ya? Belum pernah bikin sebelumnya kan maksudnya tuh? Iya, Pak, baru pertama kali. Apa ya? Bentar. Terus kalau kayaknya sih udah bener semua ya, udah bener. Ini ada masalah tuh sebetulnya. Coba ke data view, kok saya tanda tanya ya. Data view, coba klik data view, klik. Terus sampai ke bawah tanda tanya semua itu ya. Iya, Pak, sampai ke bawah. Iya ya. Apa coba ya kamu ulang lagi aja dari awal, coba di ini nggak usah disimpan dulu, keluar balik lagi dari awal, coba nanti bisa berubah nggak. Ini saya juga belum pernah seperti ini dapat seperti tanda-tandanya ini. Terus nanti dicoba lagi itu ya. Anda kalau ada tandanya kayak titik-titik itu biasanya pernah diisi, itu harus dihapus, itu bisa mengganggu nanti dalam analisisnya. Tapi ini kalau bentuknya tanda tanya ini saya belum pernah pengalaman seperti ini. Ada yang lainnya seperti ini nggak? Seperti Nanda? Nggak ada? Semua beres semuanya ya? Ini yang berat.
Gimana Pak jadinya ngulang dari awal gitu Pak? Dari awal aja, nggak usah kubur-buru, santai aja. Ya, coba kamu ngulang dari awal, proses dari awal sambil belajar lagi kan nanti lebih mantap lagi, Anda. Nah, Iya, Pak. oke. Iya. Nah, oke. Saya belum pernah pengalaman ini soalnya. Ya, kita lanjutin ya yang data view tadi. Mari aku share screen punya aku dulu. Ya. Ini coba kalian masukin, kalian udah di-share sama Sela belum datanya? Sudah, Sel? Belum. Mbak. Nah, ini coba kamu share ke teman-teman kamu biar mereka masukin semuanya, ya kan? Masukin semuanya. Terus, cuman ya itu tadi harus ngubah yang komanya jadi titik ya, masukannya. Ini yang di IMT itu masih koma semuanya, temperatur juga koma, itu diganti dengan titik ya. Oke. Oke, ya coba kalian tolong di-share sel nanti kemudian masukin sendiri-sendiri semuanya. Ada pertanyaan nggak cara masukin? Udah ya, udah bisa ya. Ya nanti kalian masukin semuanya. Ya. Oke, ntar kalau udah selesai bilang saya. A01 sampai dengan 44. Ya. Terus nah, sekarang kita nyoba ya untuk melakukan ini udah jadi, terus kemudian simpan dulu ya, cara nyimpan ya, cara nyimpan, ketik di sini judul nama filenya ya, file name kalian ketik, kebetulan ini saya kasih tadi data D3A deskriptif misalnya, kalian terserah mau kasih nama apa ya. Terus kemudian di atas kalian mau simpan di mana lokasinya. Alah, ini ngapain sih, aduh ya, bisa link lah, kebetulan saya simpan di foldernya D3 yang di login itu loh, itu kalian bisa pilih di mana kalian mau simpannya ya, kebetulan saya simpan nih tadi ya, terus langsung save aja kalau udah selesai. Oke. Udah ya Sel, bisa ya. Ya, oke. Nah, terus oke. Terus kemudian kalian bisa melakukan analisis, ya kan? Ini kan sudah tersimpan, tidak hilang lagi kan, sudah tersimpan. Ya, yang pertama kita nyoba frekuensi tadi, ya, frekuensi tadi. Ini ada analisis di sini, analyze, ya. Kemudian deskriptif statistik, ya. Kemudian frekuensi. Ya. Bentar, ini yang punya saya tadi. Oke, nah sebetulnya dalam apa namanya istilahnya itu dalam penelitian kita, frekuensi itu biasanya kita gunakan untuk data-data yang artinya yang apa namanya itu yang
nominal, ya, yang nominal. Ya, jadi seperti jenis kelamin itu yang mungkin pas kalau kita lakukan untuk di frekuensi, karena kita jadi tahu berapa banyaknya laki-laki, berapa banyaknya wanita, ya kan? Tapi nggak bisa dipakai apa namanya itu rata-rata, ya kan jenis kelamin nggak bisa dirata-rata, ya. Nah, oke. Nah, cuman sebetulnya semuanya bisa difrekuensi sih, semuanya bisa difrekuensi, ya. Kalian bisa lihat nanti, ya. Ini kita coba semuanya aja ya, kita coba semuanya aja. Ini kalian masukin semuanya kecuali identitas ya, mulai dari umur, ya. Kalian pindahkan lewat panah ini ke variabel, ya, variabel semua. Jenis kelamin juga boleh. Nah, kalau mau cepat ini kalian blok semuanya gini, tek, dan pindahkan semua. Nah, udah langsung klik OK aja, gampang kan? Langsung klik OK aja, klik OK. Ya, oke. Nah, bentar. Kemudian nanti akan muncul yang di output, ya output 1, kalian yang di hasilnya, betul nggak? Muncul output. Bentar. Output. Kelihatan sel yang output. Kelihatan, Pak. Ya, jadi nanti misalnya di sini kita nganalisis statistik nih ya, umurnya ya, yang variabel umur tadi ada 24 subjek, jenis kelamin 44 semuanya ya, sampai dengan sheet tulisan 44. Oke, sekarang kita lihat satu-satu, frekuensi tabel satu-satu. Umur. Nah, kita lihat frekuensinya. Berapakah umur yang paling sering muncul, yaitu umur 20. Nah, berapa orangkah yang umurnya 20? Berapa? 39. Ya, kelihatan ya. Berapakah yang umurnya 19? Hanya 1. Berapakah yang umurnya 21? 4 orang. Nah, ini namanya frekuensi. Ya. Terus yang umur 20 tadi berapa persen? 88,6%. Ya, jadi 8,6 itu berarti lebih dari 2/3. Ya, 2/3-nya kan 75%. Jadi lebih dari 23% umurnya 20. Ya. Terus kemudian kalau yang kumulatif persen tadi, berapakah yang umurnya 20 tahun ke bawah, yaitu 90,9%. Yaitu umurnya 20 tahun ke bawah. Oke, ya, ini yang umur. Nah, terus jenis kelamin. Ya, jenis kelamin. Ya, berapa jenis kelamin laki-laki? Ada 5. Ya. Berapa jenis kelamin perempuan? Ada 39. Nah, kalau ini cuma dilihat ini aja toh. Yang nggak bisa dilihat kayak Ani tadi, kumulatif persen ya. Ya, tinggi badan. Nah, tinggi badan ini variatif banget nih kalau kita lihat dari posisi ini. Ya. Nah, tinggi badan ini 151, 153, 111, ini ada 4 di sini. Nah, nanti tinggi badan ini nanti kita bisa bikin apa yang tadi stem and leaf plot. Ya, nanti untuk mengetahui grafiknya. Ya. Oke. Dan seterusnya, kalian bisa analisis satu-satu tentang frekuensinya. Berat badan. Ya. Oke. Indeks massa tubuh. Ini juga banyak satunya. Indeks massa tubuh ini ya banyak satunya nih. Ya. Paling banyak nggak tahu nih.
Ya. Oke. 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 Ya, nanti bisa kalian analisis satu-satu, cek satu-satu ini semuanya. Ya, kalian periksa dulu. Akhir istirahat. Ya. Ini juga bisa dilihat SIM and lab plot nanti. Ya. Oke. Ini kalau kita lihat dari si frekuensinya. Ya. Terus kemudian tak kembali. Yang tadi ada pertanyaan nggak ya? Gampang ya? Diulangi. Ulangi nggak yang tadi? Pak. Cukup ya? Oke. Yang kedua yang harus kalian lakukan lagi adalah nyoba yang satunya. Analyze, deskriptif, kemudian explore. Oke, klik explore. Nah, terus kalian masukin ke sini, ya, ke dependent list. Ya. Kalian masukin ke dependent list. Oke. Kemudian statistik, klik. Statistik, klik. Ada benar ya, deskriptif, confidence 95 komentar. Nah, sementara itu dulu aja. Klik continue. Kemudian plot. Plot kita klik, plot. Nah, tadi kan ada histogram. Kita ingin lihat ada histogramnya. Ya. Kemudian kita ingin lihat normality plot. Oke. Nanti ini yang saya bilang tadi, stem and leaf plot tadi ya. Oke, kita klik continue. Oke, kemudian kita klik OK. Ya, oke, akan saya lihat. Dan akan muncul di output. Ya, ini. Ya. Nah, kemudian di sini akan muncul, kita tahu akan nilai min-nya, ya, untuk umur, rata-rata umurnya adalah 20,7, ya, min-nya. Kemudian median, ya, mediannya 20. Ya. Kemudian standar deviasinya, ya, berapa ini? 0,334. Ya, ini berarti saling berdekatan banget nih, karena umurnya memang dekat-dekat ya. Nah, terus kemudian nilai minimumnya berapa? 19. Nilai maksimumnya berapa? 21. Ringnya 2. Ya, 21 dikurangi 19. Oke, kemudian untuk ya jenis kelamin nggak ada minnya ini ya. Ini kemarin tadi misalnya nggak jadi masuk kan. Kemudian tinggi badan. Tinggi badan rata-ratanya adalah 159,15. Kemudian titik tengahnya berapa? Medianya 156,5. Standar deviasinya adalah 6,2. Ini cukup lebar ini. Nilai minimum ya apa? Berapa? Tinggi terendah adalah 151. Tinggi tertingginya adalah 176. Ringnya adalah 25. Ya, dan seterusnya nanti coba kamu cek masing-masing data ini.
Nah, ini belum saya bahas, nanti ini besok aja. Terus kemudian ini yang histogram tadi. Ya, ini kalau dari umur, yang umurnya 19, 20, 21. Terus kemudian ini yang jenis kelamin, yang laki-laki perempuan tok. Ya. Kemudian yang tinggi badan, ini macam-macam. Ya. Paling banyak di 155. Ya. Ini banyak. Nah, ini yang leaf load tadi. Ya, leaf load yang untuk apa nih? Tinggi badan. Ya. Nih, yang 151 hanya 1 orang. Kemudian 153 ada berapa? 4 orang. Ya. Kemudian 154, 55 dan seterusnya ada 11 orang. Dan seterusnya sampai di sini. Ya. Oke, nanti kamu periksa lagi semuanya, kira-kira yang tinggi badan, ini leaf load-nya, dan seterusnya. Oke? Ya. Oke, sementara itu dulu, nanti kita lanjutkan minggu depan. Besok aman, besok.